Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan admin bahas di sini adalah terkait dengan 3 posisi terbaik untuk P1, P2, P3 nantinya itu tanpa di ranking lagi teman-teman ya, untuk mengisi formasi P3K Guru 2023. Yang mana kita ketahui bersama bahwa untuk perankingan baik itu P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru 2023 itu ada 2 teman-teman. Yang pertama perankingan berdasarkan nilai. Kemudian yang kedua itu perankingan berdasarkan urutan kategori untuk mengisi sebuah formasi. Nah, bagaimana kira-kira posisi terbaik bagi P1, P2, P3 nantinya itu tanpa perankingan lagi untuk mengisi formasi P3K Guru 2023, atau kita katakan perankingan otomatis terpatahkan dengan 3 posisi terbaik ini. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi yang pertama teman-teman ya, posisi pertama tanpa perankingan nantinya bagi P1, P2, P3, yang pertama itu adalah jumlah formasi linier itu berimbang atau lebih banyak dari pelamar P1, P2 atau P3. Nah, ini adalah salah satu kondisi fix 100% kalau ini kena pada teman-teman sendiri atau pada formasi jabatan yang teman-teman lamar dan kalian sudah tes cat BKN bagi P2 dan P3, kemudian jumlah formasi linier yang teman-teman daftar itu ternyata berimbang atau bahkan jumlah formasinya itu lebih banyak dari pelamar P1, P2, P3, maka otomatis perankingan itu terpatahkan teman-teman ya. Saya ulangi, perankingan itu otomatis terpatahkan. Kenapa? Karena formasinya itu lebih banyak. Contoh kecil ya, misalkan formasi guru kelas SD anggaplah 50 teman-teman ya dalam satu instansi. Ini formasi guru kelas SD. Kemudian pelamarnya yang melamar formasi guru kelas SD dan linier terutama bagi P2 dan P3 yang sudah mengikuti tes cat BKN termasuk P1 itu pelamarnya adalah 25 misalkan teman-teman. Nah, jadi pelamarnya itu 25 sedangkan formasinya itu 50. Anggaplah P1 teman-teman. Kalau P1 ini otomatis diangkat semua, ini 25. Diangkat semua teman-teman ya. Langsung mengisi semua formasi tanpa tes, tanpa di ranking lagi berdasarkan nilai tahun 2021. Tapi bagaimana dengan P2 dan P3? P2 dan P3 itu tinggal mengikuti tes cat BKN ya, tinggal mengikuti tes cat BKN berapapun nilai yang didapatkan. Karena di tes cat BKN bagi P2 dan P3 keistimewanya tidak dikenakan nilai ambang batas, sehingga salah satu yang menjadi penentu kelulusan adalah jumlah formasinya berapa teman-teman. Logika seperti itu. Anggaplah formasinya 50 kan ya, 50. Kemudian jumlah pelamar P2 itu anggaplah 10, sedangkan pelamar P3 itu anggaplah 15 teman-teman. Sedangkan jumlah formasi 50, jadi tinggal diapakan? Apakah perlu perankingan? Otomatis tidak teman-teman. Itu nilainya itu tidak terlalu diperhitungkan lagi. Kenapa? Karena jumlah formasi lebih banyak, jadi tidak perlu perankingan. Artinya itu tinggal diurutkan saja. Diurutkan 1 sampai 25 untuk mengisi formasi. Nah, ini adalah salah satu kondisi terbaik teman-teman ya bagi pelamar P1, P2 dan P3. Oke, posisi yang kedua tanpa perankingan nantinya yaitu yang kedua adalah P1 di sekolah induk terdapat kebutuhan formasi linier dan dibutuhkan di instansi. Nah, jadi kalau misalkan ya anggaplah ini sekolah induk ya teman-teman ya. Kemudian ada P1 di sini, kemudian ada kebutuhan di sini. Nah,
Formasi kan ditentukan oleh Pemda ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Nah, apabila ada P1 di sekolah induknya itu terdapat kebutuhan formasi linier dengan ijazah atau serdik dari P1 dan sangat dibutuhkan di instansi, maka otomatis P1 ini langsung dialokasikan formasi nantinya di sekolah induknya, teman-teman. Jadi P1 ini akan langsung mengisi formasi dan tidak bisa lagi digeser, teman-teman ya. Sekalipun ada P1 yang kategorinya lebih tinggi, itu tidak akan bisa menggeser P1 di sekolah induk, apalagi kalau memang terdapat kebutuhan formasi linier, teman-teman ya. Itu logikanya ya, kalau P1 di sekolah induk terdapat kebutuhan formasi linier dan dibutuhkan di instansi, ini sudah fix 100%, teman-teman ya. Ini sudah fix 100%, itu bakalan auto lolos, teman-teman ya. Kenapa? Karena ada P1 di sekolah induknya ada kebutuhan, jadi nantinya Dinas Pendidikan di sini akan mengalokasikan formasi untuk kebutuhan ini. Nah, kebetulan ada guru induknya yang berstatus P1 ya, otomatis auto penempatan, teman-teman ya. Nah, ini sangat menguntungkan juga terutama bagi pelamar P1. P1 di sekolah induk terdapat kebutuhan formasi linier dan dibutuhkan di instansi. Ini tidak perlu lagi sistem perankingan, baik perankingan nilai ataupun perankingan kategori, itu tidak perlu lagi, teman-teman ya. Itu tidak perlu lagi. Nah, di sini kalau kita perhatikan, apakah admin punya buktinya? Di sini kita bisa cek langsung di belakang, teman-teman ya. Di belakangnya ini ada materinya dibahas tentang itu, teman-teman ya. Di sini sabar ya, ini dia teman-teman ya, ilustrasi seleksi tahun 2023. Nah, kebetulan di sini ada guru honorer negeri, nilai totalnya itu 450. Ini anggaplah ini P1. Dia ternyata peringkat 2. Di sini peringkat 1 adalah THK 2, teman-teman. Tapi yang mulus mendapatkan penempatan itu adalah P1. Itu adalah P1 honorer negeri. Total nilainya 450 dan dia hanya peringkat kedua. Nah, di sekolah induknya itu ternyata ada kebutuhan formasi. Nah, otomatis karena dia pemenang kedua itu langsung mengisi formasi di sekolah induknya. Kenapa bisa seperti itu? Di sini dikatakan ditempatkan di sekolah induknya karena masih terdapat kebutuhan. Ingat ya, ditempatkan di sekolah induknya karena masih terdapat kebutuhan, teman-teman ya. Logikanya seperti itu ya, logikanya seperti itu. Itu yang harus kalian pahami, teman-teman ya. Itu yang wajib kalian pahami. Oke teman-teman ya. Nah, ini P1 ya, P1 guru honorer negeri. Kemudian ini adalah P1 THK 2. Padahal dia peringkat pertama karena dia menang kategori, tapi sekalipun dia menang kategori itu dia tidak bisa menggeser guru honorer negeri induk karena dia posisinya juga adalah P1. Ditempatkan di sekolah induknya karena masih terdapat kebutuhan, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Makanya admin tulis seperti ini. P1 di sekolah induk terdapat kebutuhan formasi linier dan dibutuhkan di instansinya, teman-teman ya. Logikanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah seperti ini, teman-teman ya. Formasi jabatan yang dilamar termasuk formasi yang jarang pendaftar. Nah, terkadang kan ada formasi itu jarang sekali pendaftarnya, teman-teman ya. Jarang sekali pendaftarnya. Nah, terkadang kalau misalkan jarang pendaftarnya, ada tonji juga yang mendaftar, teman-teman. Nah, terkadang di situ formasinya lebih banyak tapi pendaftarnya kurang. Nah, otomatis itu tidak terjadi perankingan, tapi bisa jadi langsung auto penempatan baik P1, P2, P3 dan bahkan juga pelamar umum tapi kalau pelamar umum wajib menembus nilai ambang batas, teman-teman. Oke. Nah, untuk tambahan informasi terkait dengan penyesuaian jadwal, teman-teman ya, penyesuaian jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022-2023 di sini, teman-teman tentunya menunggu ini ya, menunggu proses pengolahan nilai. Insya Allah untuk proses pengolahan nilai itu dimulai di tanggal 30 November sampai dengan 9 Desember 2023. Dan yang paling kita tunggu ini pengumuman kelulusan baik itu P1, kemudian P2 dan P3, teman-teman ya. Insya Allah untuk pengumuman kelulusan nantinya, insya Allah nanti itu dimulai pada tanggal 6, teman-teman ya, 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023, kecuali misalkan teman-teman ya ada perubahan jadwal karena ada sesuatu hal, kita tidak tahu, tapi mudah-mudahan saja tidak ya. Mudah-mudahan saja pengumuman kelulusannya tetap tanggal 6 sampai 15 Desember 2023. Nantinya teman-teman cek di SSCASN atau di masing-masing BKPSDM daerahnya. Logikanya seperti itu, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.